Pemirsa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan jauh di negeri orang tentunya memiliki keunikan tersendiri, apalagi bila berada di negara minoritas Muslim. Berikut kita ikuti wawancara Zoom mengenai pengalaman berpuasa di perantauan yang dilakukan reporter TVRI Esti Ipainim dengan salah satu mahasiswa asal Maluku di Boston University, Amerika Serikat. Pemirsa TVRI, saat ini saya sudah tergabung melalui Zoom dengan salah satu mahasiswa Indonesia asal Maluku yang saat ini sedang menjalankan studi di Boston University. Kita akan mendengarkan pengalamannya menjalankan ibadah puasa di negeri Paman Sam. Assalamualaikum Suhandi Hasan. Waalaikumsalam, Kak Esti, apa kabar? Baik, Suhandi di sana apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Kak Esti. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah, sekarang puasa ketiga, masuk keempat, tarawih keempat lancar, tidak ada kendala. Sahurnya juga lancar, iftarnya juga lancar, Alhamdulillah. Sahurnya sendirian, buka puasanya sendirian atau bagaimana nih? Iya, kebetulan saya kan tinggalnya bersama orang di sini ya, orang Amerika di sini, nyewa kamar gitu. Jadi tiga roommate saya itu orang Amerika di sini. Jadi ya saya berpuasanya sendiri gitu. Tapi ada teman-teman teman-teman mahasiswa Indonesia yang Muslim juga yang di Boston, yang sama-sama kuliah di Boston. Jadi mereka tinggalnya agak jauh. Kita kayak sering itu teleponan kalau sudah sahur, ya saling mengingatkan waktunya sahur. Saya juga sering ditelepon juga dari orang tua di Ambon, kan kita beda sekitar berapa ya, 13 jam, jadi jam 5 sore di sana, saya ditelepon di sini buat bangun sahur gitu. Jadi ya biar bisa sahur. Kalau buka puasanya untuk hari pertama kedua itu buka puasanya sendiri, tapi sekarang hari Senin di kampus itu ada acara buka puasa bersama dari komunitas mahasiswa Muslim Boston University gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini gimana nih, apakah ada yang berbeda antara menjalankan ibadah puasa di Indonesia, terutama di Ambon, dengan ibadah puasa di Amerika, di Boston? Kalau bilang beda ya memang sangat berbeda ya. Yang pertama itu dari kulinernya dulu deh. Di Boston ini, Massachusetts ini tidak ada restoran Indonesia ataupun market Indonesian market itu tidak ada. Jadi susah sekali kalau mau cari bumbu-bumbu Indonesia atau masakan-masakan Indonesia gitu. Yang paling dekat itu di state seberang di New Hampshire, itu sekitar 3-4 jam. Jadi ya yang pertama sih kangen makanan Indonesia lah gitu. Apalagi kalau di Ambon kan terkenal tuh kalau buka puasa ada jajanan kue-kue, ya itulah ngabuburit, itu yang bikin berbeda sih. Terus yang kedua adaptasi cuaca sih, kan pertama datang di sini itu winter, betul-betul sangat dingin. Sekarang alhamdulillah sudah spring, tapi masih tetap dingin, masih 8 derajat sampai 12 derajat. Jadi ya hawa dinginnya cukup terasa, tapi di sisi lain lebih merasa tidak haus gitu, walaupun matahari tapi tidak terik gitu, jadi lebih sejuk aja gitu, jadi ya kurang haus sih itu. Alhamdulillah sekarang juga spring, jadi waktu berpuasanya itu tidak terlalu beda sama Indonesia, mungkin lebih lama 1 jam lah. Kita di sini subuh itu jam 5:05, terus buka puasanya itu sekitar jam 7:15 gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi ini kalau terkait di Boston University sendiri, apakah ada banyak mahasiswa Muslim di sana? Kalau ada, asalnya dari mana aja nih? Kalau mahasiswa Indonesia sendiri banyak nggak? Oh ya, jadi di Boston ini ada namanya ISBU, Islamic Student Boston University. Saya gabung di grupnya itu, saya lihat di WhatsApp grup itu ada sekitar 257. Mungkin itu mahasiswa yang sekarang sedang studi atau mungkin yang sudah lulus tapi masih tetap bergabung di grup, tapi sekitaran itu 250-an yang saya tahu. Banyak kan sih mahasiswa dari Timur Tengah sih, dari ya Arab, Yaman, ada juga dari Indonesia. Kalau Indonesia tidak terlalu banyak. Terus kita juga punya grup mahasiswa BU 2021 kemarin, ya sekitar 30-an juga mahasiswa yang sedang lanjut studi di sini. Ya kurang lebih seperti itu sih. Tapi ISBU ini cukup aktif sih menggelar event-event. Kemarin itu sebelum bulan puasa ada Arab Culture, Arab Night gitu. Jadi pertunjukan kebudayaan Arab gitu. Seminggu setelahnya ada juga Halal Utopia gitu. Jadi kayak
memperkenalkan makanan-makanan yang halal itu kayak gimana. Itu ada dari Indonesia sendiri itu makanannya itu dibikin bakwan gitu. Jadi Oh, ya. ya Makanan melepas sejuta kangen umat. makanan. Iya, jadi dibikin bakwan, terus ada juga kebab gitu-gitu, makanan halal gitu. Jadi kita bisa gabung sekaligus ya mengobati rasa kangen masakan Indonesia. Oke. Nah, kalau soal ibadah komunitas Muslim sendiri yang ada di sana itu gimana? Apakah ada banyak masjid di sana? Setahu saya di sini cukup banyak masjid, jadi hampir setiap apa ya? Ini kan di Boston, tapi ada daerah-daerahnya, misalnya di Allston, ada di Brookline, ada di apa namanya Newton. Itu hampir setiap daerah itu punya masjid. Kalaupun nggak punya masjid, misalnya 2 daerah itu pasti ada masjid di situ. Jadi cukup banyak juga masjid di sini. Tapi ada masjid raya juga yang letaknya di Roxbury, kurang lebih kalau dari Boston itu ya dari Boston kotanya itu, dari Boston University-nya itu sekitar naik bus itu sekitar 20 sampai 25 menit gitu. Jadi itu kayak masjid raya, masjid yang besar di sini gitu. Ada juga masjid-masjid kecil kayak bangunan gitu, terus dibikin tempat sholat di lantai 1 itu masjid, ada namanya Masjid Yusuf. Saya pernah Jumatan di sana. Cukup terkejut juga karena khutbahnya tuh pakai bahasa Arab gitu. Kita yang, oh ini khutbahnya bahasa Arab ya, oh ya udah. Kirain masih berdoa, ternyata sudah kirain udah berdoa, ternyata masih khutbah gitu. Jadi ya cukup apa ya, beragam ya di sini Islamnya ya. Oke, kita berharap wujud toleransi beragama di sana terus terpelihara sehingga para ekspatriat dan terutama juga mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di sana seperti Sohandi ini bisa beribadah dan juga belajar dengan nyaman di sana. Oke, dan terima kasih ya sudah meluangkan waktu dengan Maluku hari ini, dan semoga sukses studinya dan membawa nama harum bagi Maluku dan juga Indonesia, Sohandi. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga KSD sudah mengundang saya. Terima kasih Sohandi Hasan, mahasiswa Boston University, program studi Educational Leadership dan Policy, dan kita kembali ke studio.